Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama aku, Arifa Evianti. Kali ini kita akan membahas tentang isi buku dari Rory Vaden yang mana berjudul Procrastinate on Purpose. Oke, kita tahu sendiri ya teman-teman bahwasanya procrastinate ini adalah suatu kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, tapi di sini di bukunya Rory, dia mengatakan bahwa penundaan itu memang kadang penting, tapi harus ada tujuannya. Nah, penasaran kan isinya seperti apa? Tapi sebelum itu, buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe karena ini adalah part 1 yang mana akan ada part berikutnya. Nah, kita bahas dulu ya dari profil penulis. Rory Vaden sendiri adalah seorang pelatih yang mana pendiri dari Southwestern Consulting, yang mana beliau berkonsentrasi pada disiplin diri. Buku ini cocok buat teman-teman yang bekerja ataupun yang berusaha membuat segalanya lebih baik bagi keluarga, teman, pelanggan, atau kolega. Beliau berpesan bahwasanya jangan berkecil hati karena Anda punya masa depan. Begitu. Seperti apa isinya? Yuk kita bahas. Nah, untuk bagian yang pertama, Rory ini membahas tentang pelemahan prioritas teman-teman. Jadi pelemahan prioritas ini adalah suatu pemilihan prioritas kegiatan yang memang kurang tepat. Nah, itu seperti juga dikatakan menunda pekerjaan. Tetapi ada bedanya, yang mana penundaan tradisional ini lebih dilatar belakangi karena adanya sifat malas dan apatis. Sedangkan pelemahan prioritas sendiri karena kemampuan individu yang kurang terampil dalam memilih pilihan yang tepat. Tapi ujung-ujungnya juga sama loh, kalau mereka itu sering menunda aktivitas penting ke tugas yang tidak penting. Begitu teman-teman. Tapi asalkan teman-teman tahu ya, justru pelemahan prioritas ini sasarannya yaitu orang hebat dengan prestasi yang luar biasa selama bertahun-tahun. Kenapa teman-teman? Karena menurut Rory, mereka ini diberi kemampuan yang luar biasa sehingga mereka diberi tanggung jawab yang memang berlebihan oleh lingkungan sekitar. Dan mengakibatkan mereka kelebihan beban, kewalahan, dan mungkin kurang istirahat. Nah, mungkin ini relate juga ya dengan sebuah peribahasa atau sebuah perkataan, quotes, yang mana orang itu sibuk tapi belum tentu produktif, gitu teman-teman. Jadi mungkin kita bisa lihat ya di sekeliling kita, siapa sih orang-orang kayak gini? Nah, berikutnya adalah fakta menurut Rory tentang adanya waktu teman-teman. Ini lebih kepada jenis mindset tradisional yang mungkin sering kita temui, tapi mungkin kita kurang tahu tentang hal itu yang mana sebenarnya tidak baik begitu. Yang pertama adalah tentang mungkin kita sering berkata saya sangat sibuk. Berkata pada diri sendiri maupun berkata pada orang lain. Tapi menurut Rory berhenti berkata seperti itu karena begitu Anda menerima suatu masalah, pasti Anda itu dimampukan secara diri sendiri untuk menciptakan solusi Anda. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mengatur waktu bukan untuk mencapai keseimbangan. Pasti sering banget kan kita itu mendengar istilah, oh kita harus main jam 2, mungkin kita belajar pun harus 2 jam gitu. Atau mungkin ya intinya waktunya itu harus sama. Tapi itu bukanlah suatu ukuran sukses dalam mengatur waktu, karena itu kurang baik teman-teman. Menurut Rory, jalankan istilah musim, jalankan ketidakseimbangan yang terfokus, jalankan bekerja paruh waktu dengan waktu berlipat ganda, maka Anda memperoleh waktu bebas sepenuh waktu. Begitu teman-teman. Jadi, istilahnya kita itu belajar tuh harus fokus, walaupun mungkin bisa dikatakan itu tidak seimbang. Atau mungkin contohnya kita belajar TOEFL 30 menit. Nah, tapi kita fokus di mana bulan-bulan ini kita mengerjakan TOEFL begitu. Kita tidak mengerjakan yang lain begitu. Itu adalah suatu ketidakseimbangan tapi yang terfokus begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur waktu bukan untuk mencapai waktu luang. Pasti sering banget kan kita mendengar istilah kita kerja hari ini deh gitu, biar besok bisa santai-santai, biar besok bisa leha-leha.
Tapi itu bukanlah suatu hal yang tepat, karena pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai beban. Sehingga bukan sesuatu yang harus dihindari ataupun harus kita beri garis finish yang Anda perlombakan sehingga suatu saat nanti akan berhenti. Gitu teman-teman. Menurut Rory, pekerjaan itu menghasilkan suatu kebahagiaan dan imbalan besar yang memenuhi hidup kita dengan kegembiraan. Apabila dilakukan dengan cara benar, maka kerja itu menyenangkan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur waktu bukan untuk mencapai efektivitas. Mungkin kita sering kan mendengar istilah, ayo kita atur waktu kita biar kita lebih efektif lagi dalam memilih, memprioritaskan sesuatu. Tapi sebenarnya ukuran dari mengatur waktu itu bukanlah suatu efektivitas. Sukses bukan terkait dengan efisiensi atau efektivitas. Sukses adalah tentang kedayagunaan. Nah, kedayagunaan itu apa sih? Ia adalah kualitas menjadi sukses dalam memproduksi hasil yang diinginkan. Begitu teman-teman. Intinya dari bahasan tadi adalah sibuk bukanlah kebaikan. Keseimbangan adalah palsu. Waktu luang bukan garis finish, efektivitas bukan hal yang penting. Jadi, ini adalah 4 hal yang mungkin kita harus tanamkan pada mindset kita tentang mengatur waktu dalam kehidupan versi Rory. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita membahas tentang mindset yang harus diketahui sebagai seorang manajemen waktu, maka selanjutnya kita harus mengetahui apa sih mengatur waktu versi Rory. Jadi, mengatur waktu ini adalah suatu pemikiran yang satu dimensi. Kenapa bisa satu dimensi? Karena dalam mengatur waktu, kita hanya punya 2 strategi, teman-teman. Apa sih strateginya? Yang pertama adalah melakukan hal X dengan sangat cepat atau berlari. Lalu selanjutnya yang kedua adalah terus-menerus mengatur ulang prioritas atau melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Cuman 2 hal ini, teman-teman. Kita tidak bisa menambah waktu kita karena dalam sehari kita hanya punya waktu 24 jam. Lah, terus gimana nih pertanyaannya? Supaya waktu kita lebih banyak, supaya kita lebih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan? Nah, teman-teman, selanjutnya saya ingin mengingatkan teman-teman tentang karyanya Dr. Covey yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, yang mana membagi waktu menjadi 4 kuadran. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak, dan tidak penting tapi mendesak. Yang mana mendesak sendiri maknanya adalah seberapa cepatnya hal ini akan menjadi penting, lalu makna penting, seberapa pentingnya hal ini. Yang mana Dr. Covey menyarankan kita untuk memilih pilihan penting dan tidak mendesak. Di sisi lain, karyanya Rory yang berjudul Procrastinate on Purpose ini membaginya menjadi 1 kuadran, bentuknya seperti ini. Ya, penting dan lama waktu ini akan menjadi penting dan disebut dengan signifikansi. Seberapa lama hal ini akan menjadi penting? Nah, singkatnya seperti ini pertanyaannya. Bagaimana cara menghabiskan waktu hari ini sehingga Anda, kita semua, lebih banyak menghasilkan waktu dan hasil di kemudian hari atau esok hari? Sebagai contoh, Rory menggambarkan 2 pilihan, teman-teman. Yang pertama, membuat program pelatihan layanan pelanggan untuk tim Anda, dan yang kedua, menghabiskan waktu dengan memberi layanan mengesankan secara pribadi kepada pelanggan. Posisinya, Anda adalah seorang pelatih. Tentu, kalau bicara signifikansi, teman-teman akan memilih pilihan yang nomor 1, yang mana ketika kita membuat program pelatihan, kita bisa mengkader orang lebih banyak menjadi seorang pelatih, sehingga di kemudian hari jika kita tidak bisa, maka masih ada orang untuk menggantikan posisi tersebut. Lalu yang kedua, pilihan ini akan dipilih oleh pilihan yang mendesak, yang mana ketika kita tidak bisa melaksanakan pelatihan, maka kita akan kerepotan sendiri, teman-teman. Oleh karena itu, pilihlah pilihan yang signifikansi. Seberapa lama hal ini akan menjadi penting. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, teman-teman. Mungkin kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.
kita akan membahas tentang 5 izin untuk melipat gandakan waktu versi Rory, yang mana ini sangat berguna sekali untuk teman-teman dalam mengatur waktu dan melipat gandakan waktu teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya supaya tahu kalau sudah ada video baru berikutnya. Baik, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.